Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala mu'allif rahimahullah
ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad, maka nanti diganti oleh sujud sahwi. Ada berapa sunnah ab'ad dalam sholat? Itu jumlahnya ada 7. Ada berapa, Bu? Ada 7 sunnah ab'ad dalam sholat. Kesunahan yang diharuskan dalam sholat itu jumlahnya ada 7. Mana coba kita koreksi dari 1 sampai ke 7, apakah sudah kita lakukan atau belum? Al-awwalu, yang pertama at-tasawwudul awal. Yang pertama adalah duduk tasawuf awal. Ibu pernah duduk tasawuf awal? Tahiyat awal, Bu. Salat zuhur ada tahiyat awalnya, Bu? Ada. Salat maghrib ada. Isya ada. Subuh enggak ada. Jadi itu tasawuf awal hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Jadi ketika ditinggalkan tasawuf awal, kata kemarin, maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Ingat, tasawuf itu ada 2. Yang wajib itu tasawuf akhir, yang sunnah ab'ad adalah tasawuf awal. Paham ya, Bu? Jadi yang punya tasawuf awal itu adalah selain sholat subuh. Sholat subuh gak ada tasawuf awal, Bu. Jadi langsung tasawuf akhir. Itu sunnah hukumnya, bukan wajib kalau tasawuf awal. Seperti at-tahiyyatu, bacaan tasawuf Ibu hafal semua kan? Insyaallah. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya bacaan tahiyat. Nah, 1 yaitu tasawuf awal. Jadi sekali lagi, tasawuf awal ini bukan wajib, tapi sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Ketika ditinggalkan, bisa Ibu lupa tinggal tasawuf awal, saking semangatnya sholat zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lupa enggak tasawuf awal, maka tetap sholatnya sah. Cuma nanti boleh digantikan dengan sujud sahwi. Paham ya, Bu? Namanya juga tasawuf awal, hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Yang kedua adalah waqu'udihi, duduk di tasawuf awal. Ada yang tasawuf awal sambil berdiri, atau setengah duduk ada. Makanya dalam tasawuf awal itu ada yang namanya duduk istirahat. Harus bisa bedakan, Bu, antara duduk istirahat dengan duduk tahiyat akhir. Pasti beda ya, Bu? Bisa bedakan? Yang tasawuf awal itu biasanya duduk istirahat. Jadi si bokong udah nyentuh dengan lantai. Itu namanya duduk istirahat. Nah, duduknya di tasawuf awal ini hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Ketika ditinggalkan, maka boleh digantikan dengan sujud
tahiyat awal itu hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah ahad. Beda lagi nanti kalau di tahiyat akhir baca sholawat hukumnya wajib. Nah, maka ketika ditinggalkan gak sah sholatnya kalau duduknya di tahiyat akhir. Tapi kalau duduknya di tahiyat awal itu baca sholawat hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah ahad. Ketika ibu lupa baca sholawat di tasawuf awal, maka nanti boleh diganti dengan sujud sahwi. Paham Bu? Insyaallah. Wassalatu alal ali. Yang selanjutnya adalah yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Seperti mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
jangan dipermasalahkan, Bu. Namanya nanti ada kunut seperti biasa, ada kunut najilah. Ibu tahu kunut najilah? Kunut najilah itu adalah kunut untuk memohon perlindungan dari bara dari cobaan. Makanya ada sebagian guru saya yang tiap waktu itu menggunakan kunut. Makanya nanti Ibu kalau jamaah di mana lihat ada imam pakai kunut, asar pakai kunut, maghrib pakai kunut, apalagi pakai kunut, itu jangan lihat, ya Bu. Ibu mah ahli pengajian, jadi jangan heran. Karena kunut itu hukumnya sunnah. Jangan asal menyesatkan, oke? Insya Allah kita mengaji gitu. Tahu hukum kunut. Kunut itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Ketika ditinggalkan, misalnya ibu lupa subuh-subuh nggak kunut, ditinggalkan, maka nanti boleh diganti dengan sujud sahwi. Selanjutnya adalah waqiyamuhu, berdiri ketika sedang kunut. Yang keenam adalah berdiri ketika sedang kunut. Jadi kunut itu pasti berdiri. Nah, berdirinya kunut itu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya wassalatu, mana? Udah 6 ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi washabihi bihi, dan membaca sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi serta keluarganya kanjeng Nabi, sahabatnya kanjeng Nabi di dalam kunut. Makanya kunut itu syaratnya 1 doa, 2 sholawat. Dan membaca sholawat itu Allahumma hdini fiman hadait, kan itu doa. Diakhiri biasanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu hukumnya sunnah membaca sholawat dan salam itu hukumnya sunnah Ibu suka ya kalau kunut diakhiri dengan wa